Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, ini video soal latihan dasar OSN Fisika SMA yang ke-31. Pada soal kali ini kita akan membahas soal dari salah satu soal yang ada di buku David Morin ya. Karena kemarin ada yang request untuk membahas soal buku dari David Morin, maka pada video kali ini kita akan coba membahas soal-soal dari buku tersebut. Nah, soal ini tentang maksimum trajectory area. Oke, kita baca dulu soalnya. A ball is thrown at speed v from zero height of level ground. At what angle should be thrown so that the area under the trajectory is maximum? Jadi ini sebenarnya soal tentang gerak parabola ya, tetapi pertanyaannya tidak menanyakan jarak maksimumnya atau tinggi maksimumnya. Nah, yang di soal ini yang ditanyakan adalah area yang dibentuk oleh trajektorinya atau oleh lintasan parabolanya itu supaya maksimum itu tetanya harus berapa gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, kita bisa gambar seperti ini. Oke, kita buat sumbunya dulu. Ini adalah sumbu Y-nya yang vertikal, kemudian ini sumbu X-nya ya, horizontal ya. Kemudian bolanya dilempar dengan sudut tertentu, maka dia akan membentuk seperti ini. Geraknya dia parabola. Kemudian kecepatan awalnya adalah V. Di soal disebutkan kecepatan awalnya itu V. Kemudian sudutnya kita disuruh mencari ya. Kita misalkan mau mencari sudut theta. Nah, pertanyaannya itu sudut tetanya itu harus berapa supaya area yang ada di bawah trajektorinya ini, di bawah lintasnya itu maksimum. Nah, areanya itu berarti area yang sebelah sini ya. Nah, jadi kita akan mencari area ini nih, luas daerah yang ada atau yang dibentuk oleh di bawah kurva parabola ini. Nah, kita harus mencari area ini supaya maksimum itu dengan nilai theta berapa. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini yang harus teman-teman pahami itu yang pertama jelas konsep tentang gerak parabola. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus pahami juga konsep tentang integral karena kita akan mencari area di bawah kurva. Oke, jadi sedikit mengingatkan kalau misalkan kita punya kurva seperti ini, kurva sembarang ya, misalkan f sebagai fungsi x seperti itu. Ini sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y, kemudian kita punya fungsi ini Fx gitu, dan kita akan mencari area yang ada di bawah kurva ini, misalkan dari batas yang saya beri garis putus-putus ini, kita akan mencari area yang kita arsir ini, kemudian kita bisa menggunakan persamaan atau menggunakan area yang ada di bawah kurva itu sama dengan ya, kita tulis di sini areanya atau luasnya itu sama dengan integral dari Fx dx. Nah, kemudian kita mau mencari area dari mana sampai mana. Ternyata di sini ada batasnya nih. Misalkan dari A sampai B, maka integralnya di sini adalah integral tentu dengan batas A sampai B. Nah, jadi kita harus mencari dengan menggunakan persamaan area dengan menggunakan integral ini. Dan ini kita pakai untuk mengerjakan soal yang ada di video kali ini ya. Oke, langkah pertama kita buat dulu persamaan umum yang ada pada gerak parabola ini dengan sumbu Y di sini, kemudian ini sumbu X. Maka kita bisa buat persamaan gerak parabolanya ya. Untuk yang ke arah sumbu Y, berarti kita punya Y sama dengan V atau V0 sin alfa, sin theta, kemudian dikali T minus setengah GT kuadrat. Nah, ini tentunya persamaan yang cukup familiar ya, pasti sudah tahu dengan persamaan ini. Kita buat ini jadi persamaan 1. Kemudian yang kedua, kita buat persamaan untuk sumbu X-nya. Jadi X itu sama dengan V cos theta dikali dengan T. Nah, ini persamaan yang kedua. Oke, sebenarnya kita cuma butuh dua persamaan ini ya. Nah, untuk mencari luasnya, ini mencari area ini, berarti area atau luas yang warna hijau itu kan sama dengan integral Y dx kan. Karena ini Y-nya sebagai fungsi X untuk area atau lintasan ini. Nah, berarti kita tinggal menggunakan atau tinggal menjalankan persamaan integral ini. Jadi, kita punya ya untuk areanya, area atau kita simbolkan dengan A besar gitu ya. A besar itu berarti sama dengan integral dari Y dx. Nah, atau kita bisa tuliskan lagi A itu sama dengan integral dari nilai Y-nya adalah V sin theta kali T. Kita tulis di sini V sin theta kali T, kemudian minus setengah GT kuadrat, kemudian dx-nya, nah, kita punya fungsi X di sini. X sama dengan V cos theta kali T.
Nah, V itu kan konstan ya. V yang di ini kecepatan awal itu konstan dan theta itu juga kan tetap. Tetanya berapa itu kan satu nilai. Maka V cos theta itu suatu konstanta ya, nilai yang konstan. Maka fungsinya hanya fungsi waktu. Berarti kalau kita mau mencari dx ya tinggal turunkan x ini terhadap waktu. Jadi V cos theta dt ya. Atau kalau bingung dengan ekspresi diferensial seperti ini, kita bisa pakai kayak gini boleh ya. Jadi dx dt-nya berapa gitu kan. Dx dt-nya berarti sama dengan V cos theta karena V cos theta itu konstan. Atau kalau kita tulis dx sama dengan V cos theta dt. Teman-teman bisa pakai yang sebelah kiri ini boleh atau pakai yang sebelah kanan juga bisa ya. Berarti di sini nilai dx-nya kita tulis menjadi V cos theta dt. Nah, maka sekarang integralnya itu sudah bukan lagi ke x tetapi ke waktu atau ke t di sini. Nah, untuk batasnya berarti batas yang kita masukkan di sini sekarang bukan lagi batas x lagi tapi batas t ya. Kalau mau batas x, maka di sini x-nya sama dengan 0 sampai x-nya sama dengan x max. Nah, kalau di sini batasnya batas t, berarti di sini t-nya sama dengan 0. Oke, kita pindah dulu mungkin ke bawah ya, biar tidak mengganggu yang atas. Nah, kalau dengan pengintegral itu t, berarti batasnya t sama dengan 0 sampai t sama dengan ini. T dari bawah sini sampai kembali ke bawah lagi sini. Atau kita kenal dengan t udara ya, atau t 2 kali t puncak ya, t udara. Nanti kita bisa cari t udaranya ya. Jadi kalau menggunakan batas t kita dapat integralnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal mainkan integralnya ya. Kita tinggal jalankan integralnya atau sebelumnya kita cari dulu ya T udaranya. Ingat ya, kalau T udara itu kan sama dengan 2 kali T puncak. T puncak itu waktu yang diperlukan untuk sampai di puncak sini. Ya, kalau mengambil nilai VY sama dengan 0, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak atau T puncak itu kan V0 atau V ya. Di sini V-nya pakai V0-nya pakai V, jadi V sin theta per G ya. Teman-teman bisa pelajari dari video-video yang lain, sudah sering kita bahas ini untuk mencari T sampai di puncak. Jadi V sin theta per G berarti T udaranya kan 2 kali. Berarti T udaranya sama dengan 2V sin theta dibagi dengan G karena dia simetri ya. Maka nanti batasnya menjadi 0 sampai 2V sin theta per G. Oke, kita masukkan batasnya di akhir aja. Kita hitung dulu ini untuk integralnya ya. Jadi kalau kita sederhanakan integral dari T-nya sama dengan 0 sampai T udara, kita kalikan satu persatu. Jadi V kuadrat sin theta cos theta kali T, kemudian minus setengah G, kemudian V cos theta dikalikan T kuadrat dt. Nah, ingat ya, yang menjadi variabel di sini hanya T. Maka kita cukup mengintegralkan bagian yang T aja. Yang depan ini berarti konstan. Berarti di sini kita dapat V kuadrat sin theta kali cos theta integral dari T dt itu kan setengah T kuadrat. Kemudian minus setengah G V cos theta integral dari T kuadrat itu 1/3 T pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai T udara ya. Oke, kita rapikan. Kayak di sebelah kanan saja mungkin ya. Kita rapikan di sini. Jadi menjadi setengah V kuadrat kemudian sin theta cos theta sin cos dikalikan T kuadrat minus 1/6 G dikalikan V cos theta dikalikan T pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai T udara. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan ya, tinggal mengganti memasukkan batas integralnya ke dalam bentuk ini. Berarti kita masukkan di sini ya. Dengan nilai T udaranya, teman-teman bisa ganti menjadi 2V sin theta per G. Berarti kita masukkan yang atas dulu ya, batas atas. Ingat kalau kita punya integral tentu yang dimasukkan yang atas dulu. Jadi dalam kurung setengah dikali V kuadrat dikali sin theta dikali cos theta dikali T kuadrat. T-nya adalah 2V sin theta per G. Jadi 4V kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan G kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kita cek lagi 4V kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Kemudian minus 1/6 G dikali V cos theta dikali T pangkat 3. Jadi 8 V pangkat 3 sin pangkat 3 theta
dibagi dengan G pangkat 3. Nah, oke, kemudian dikurangi. Kalau kita masukkan batasnya 0, berarti T-nya diganti 0. 0 kali berapapun 0, kemudian yang belakang juga diganti 0. 0 pangkat 3 0, kali berapapun juga 0. Maka yang bagian belakang nilainya 0 ya. Maka kita cukup punya bagian yang depan. Jadi A itu sama dengan, kita sederhanakan, ini kita coret 2-nya dengan 4, dapat 2. Jadi 2 V-nya pangkat 4. Kemudian per G kuadratnya kita tulis di depan sini. 2 V pangkat 4 per G kuadrat sin pangkat 3 cos theta. Ya, ini sinnya pangkat 3, kemudian cos theta dikurangi, kita bagi 2 dapat 3, kita bagi 2 dapat 4. Jadi 4 per 3. Kemudian V-nya juga pangkat 4. G-nya kita coret 1, jadi pangkat 2 ya. Jadi per G kuadrat. Kemudian sisanya sin pangkat 3 cos theta. Oke, ternyata sama ya, sin pangkat 3 cos theta, yang depan juga sin pangkat 3 cos theta. Berarti kita bisa sederhanakan A itu sama dengan 2 ditambah 4 per 3 kan, 2 dikurangi 4 per 3. Jadi ini 6 per 3 dikurang 4 per 3, jadi 2 per 3 V pangkat 4 per G kuadrat sin pangkat 3 theta dikalikan dengan cos theta. Nah, jadi kita dapat ya di sini ekspresi yang terakhir kita dapatkan, A yang ada di sini adalah luas dari luas di bawah kurva tadi, luas di bawah parabola tadi sebagai fungsi theta. Maka kita sebut di sini ini adalah A sebagai fungsi theta. Dan nilainya adalah nilai sembarang. Nilai tetanya berganti maka A-nya berganti. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai maksimumnya ya dengan menggunakan turunan ya. Jadi suatu fungsi ini akan menjadi maksimum. Kita akan mencari pembuat maksimumnya dengan cara kita turunkan dA theta terhadap theta, kemudian kita sama dengan 0 untuk mencari theta yang membuat A maksimum ya. Jadi tujuan dari menurunkan ini adalah kita mencari nilai stasionernya. Jadi tujuannya adalah kita cari theta pembuat A maksimum. Pembuat supaya A-nya itu maksimum. Nah, sekarang kita tinggal turunkan dA d theta ini. Kita turunkan, maka kita akan dapatkan dA d theta itu sama dengan, yang depan kita biarkan jadi 2V pangkat 4 dibagi dengan 3G kuadrat. Turunannya adalah turunan dari yang belakang ini ya. Turunan bagian yang sin pangkat 3 dikalikan cos theta. Oke, ini turunannya berarti U dikali V ya. Harus sudah belajar nih bentuk turunan U kali V. Maka kalau kita punya bentuk U kali V, turunannya adalah U aksen 3 dikali sin kuadrat theta dikali cos theta. Nah, yang ini adalah U aksen ya. Dengan menggunakan chain rule atau tali rantai, kita dapat turunan dari sin pangkat 3 theta adalah 3 sin kuadrat theta cos theta dikali dengan V. V-nya cos theta. Kemudian plus ini V ya. V aksen. V aksennya adalah min sin theta. Ini min sin theta di sini adalah V aksen dikali dengan U. U-nya sin pangkat 3 theta. Sin pangkat 3 theta. Ini adalah U. Nah, kita dapat turunannya seperti ini ya. Kemudian kita sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan, lihat 2V pangkat 4 per 3G kuadrat. Kalau kita pindah ke kiri kan 0 dibagi yang bentuk ini, maka jawabannya tetap 0. Maka sisanya tinggal yang ruas kanan, jadi 3 sin kuadrat theta cos kuadrat theta minus sin pangkat 4 theta. Oke, seperti ini. Kemudian yang sin pangkat 4-nya kita pindah ke kiri, jadi sin pangkat 4 theta sama dengan 3 sin kuadrat theta cos kuadrat theta ya. Kita bisa coret ini, kita bagi dengan sin kuadrat theta. Nah, kalau dicoret nggak boleh ya, kita bagi aja gini seperti ini. Meskipun artinya sama aja. Untuk mempermudah kita bilangnya coret, tapi sebenarnya prosesnya adalah dibagi dengan sin kuadrat theta. Maka kita buat sin kuadrat theta sama dengan 3 cos kuadrat theta. Sekali lagi dibagi dengan cos kuadrat theta. Maka kita punya, oke pindah sini. Kita punya sin kuadrat dibagi cos kuadrat, itu tan kuadrat theta sama dengan 3 ya. Karena cos kuadrat dibagi cos kuadrat 1. Berarti kita dapat tan tetanya itu sama dengan akar 3.
Nah, di sini sebenarnya kan nulisnya plus minus akar 3 ya, tetapi untuk gerak parabola sudut elevasi itu kan selalu kurang dari 90 derajat kan? Berdasarkan kasus yang kita buat tadi, kurang dari 90 derajat. Maka kita ambil nilai theta yang ada di kuadran 1. Kalau kuadran 1 tannya kita ambil yang positif. Jadi tanda plus minusnya nggak perlu kita tulis, kita ambil yang nilai positifnya aja. Berarti kalau kita dapat tan theta itu akar 3, maka tetanya udah pasti 60 derajat ya. Kita dapat sudut yang membuat luas tadi maksimum itu 60 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti luas maksimumnya berapa? Maka kita bisa mencari A maksimumnya itu sama dengan, ya tinggal kita masukkan persamaan ini ke sini ya, dengan mengganti nilai tetanya adalah 60 derajat. Berarti luas maksimumnya itu sama dengan 2V pangkat 4 dibagi dengan 3G kuadrat, kemudian dikali sin 60. Sin 60 itu berarti setengah akar 3 pangkat 3, kemudian dikali dengan cos 60 itu setengah. Oke, setengahnya yang depan ini bisa kita coret dengan yang belakang ya. 2 dikali setengah itu 1, maka tinggal A maksimumnya itu sama dengan ini angkanya adalah V pangkat 4 dibagi 3G kuadrat dikali setengah pangkat 3 itu 1/8. Kemudian akar 3 pangkat 3 jadi 3 akar 3. Maka 3-nya bisa dicoret dengan yang bawah. Kita dapat luas maksimumnya itu sama dengan 1/8. Bentar, kita tulis angkanya dulu. 1/8 akar 3 dikalikan V pangkat 4 per G kuadrat. Nah, akhirnya kita dapat ya. Persamaan terakhir yang kita dapatkan ini merupakan luasan maksimum yang dibentuk oleh kurva parabola tadi. Jadi luasnya adalah 1/8 akar 3 dikalikan V pangkat 4 per G kuadrat. Secara dimensi ini betul ya. Jadi V kuadrat per G itu kan menyatakan panjang ya kalau V kuadrat per G. Berarti kalau V pangkat 4 per G kuadrat ya otomatis dia akan dimensinya dimensi luas. Oke, seperti itu pembahasan pada video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman, bang soal atau menambah pengetahuan teman-teman yang berkaitan dengan fisika, khususnya lagi tentang olimpiade fisika ya. Jadi bentuk-bentuk soal seperti ini nanti akan lazim atau sering kalian temui di soal-soal OSN fisika yang jenjang SMA. Oke, terima kasih yang sudah melihat dan menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau ada kekurang tepatan atau kesalahan nanti bisa tuliskan di kolom komentar sebagai bahan revisi atau misalkan bahan belajar bersama dan sebagainya ya, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat.